Halo, apa kabar teman-teman? Kita bertemu lagi dalam video poster saya. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang biomekanika gigi-gigian sebagian lepasan. Jadi kita sedikit bicara tentang gaya-gaya yang tertimbul pada gigi-gigian sebagian lepasan kita, khususnya pada penggunaan clamor yang dipakai. Mungkin teman-teman sering ditanyakan oleh dosen kalian atau menemukan literatur yang menyinggung tentang hukum level, pengaruh hukum level terhadap gigi tulang sebagian lepasan kita. Dalam video ini akan kita bicarakan tentang hukum level tersebut. Jadi cabang keilmuan yang membahas tentang mekanisme gigi tulang sebagian lepasan tersebut merupakan salah satu cabang dari biomekanika. Sebenarnya biomekanika juga tidak hanya kelihatan tidak ada diterapkan pada gigi tulang sebagian lepasan, tapi hampir semuanya di dalam tubuh kita yang menyebabkan pergerakan itu dimasukkan dalam biomekanika, termasuk juga mekanisme otot dan tulang dalam mengangkat barang atau lain sebagainya. Sebenarnya hukum level sendiri bukan merupakan hukum gigi tulang sebagian lepasan. Hukum level merupakan hukum fisika sederhana. Jadi dia juga timbul juga terjadi pada kasus-kasus pada di alam sekitar. Jadi hukum level itu sama seperti misalnya dengan hukum gravitasi atau dengan hukum Newton dan lain sebagainya. Jadi kenapa hukum level itu dipandang berpengaruh terhadap gigi tulang sebagian lepasan kita? Karena gigi tulang sebagian lepasan kita, khususnya pada kasus-kasus VN kelas 1, kelas 2 atau kelas 4 yang panjang, itu merupakan memenuhi dari prasyarat dari hukum level. Jadi bunyi hukum level sendiri, apabila suatu batang panjang dia memiliki komponen yaitu titik fulcrum, kuasa, dan beban. Apabila dia mendapatkan beban dalam kekuatan tertentu, maka dia akan cenderung mengungkit. Jadi gigi tulang sebagian lepasan kita, khususnya untuk kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 4 yang panjang, itu berlaku hukum level itu. Jadi hukum level bukan hukum prostodontик. Sekarang apa yang bertindak menjadi masing-masing komponen ini? Komponen pertama harus ada beban. Beban itu timbul sebagai akibat suatu kekuatan yang bekerja pada sesuatu. Yang kedua ada kuasa. Kuasa itu yang menyebabkan terjadinya gerakan itu. Dalam kasus GTSL, yang menjadi kuasa itu ada dua. Satu, beban kunyah yang akan menyebabkan pergerakan atau akan menyebabkan ungkitan ke arah gingival. Yang kedua, gaya yang didapat dari makanan yang lengket yang akan mengangkat protesa kita ke arah okusal. Sedangkan beban itu yang menghalangi timbulnya gaya tersebut. Jadi beban di dalam biomekanika ini bukan beban kunyah, justru sebaliknya. Kenapa sebaliknya? Karena dalam keadaan normal gaya atau kuasa tersebut itu merupakan faktor penyebab dari timbulnya gaya. Jadi misalnya seperti juga misalnya pada kalau kita menjatuhkan sesuatu barang misalnya, yang menyebabkan kuasa kan sebenarnya gaya gravitasinya. Jadi kuasa itu yang
mendorong timbulnya suatu pergerakan. Jadi harus diingat, gaya itu kuasa itu yang menyebabkan, sedangkan beban yang akan berusaha menghambat timbulnya gaya. Sedangkan apa itu fulcrum? Fulcrum itu titik tumpu. Nanti akan berbeda komponen-komponennya pada hukum level 1, hukum level 2, dan hukum level 3. Mana yang akan bertindak sebagai beban, mana yang akan bertindak sebagai kuasa, dan mana yang bertindak sebagai titik fulcrum. Jadi kita masuk dulu ke hukum level 1 atau hukum pengungkit 1. Biasanya hukum level juga disebut sebagai hukum ungkitan. Hukum level 1 berbunyi apabila titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Ini berlaku pada pergerakan gigi turun sebagian lepasan yang mendapatkan beban kunyah yang akan menyebabkan gigi tiruan untuk cenderung untuk terungkit ke arah gingival. Jadi yang bertindak sebagai kuasa adalah beban kunyah akan mendorong gigi tiruan sebagian lepasan kita ke arah gingival. Yang bertindak menjadi beban adalah ujung lengan rotatif femur kita. Dia akan mencegah pergerakan lebih lanjut ke arah gingival, dan titik fulcrum adalah sandaran okusal yang terletak pada gigi terminal, gigi penyangga terminal, yaitu gigi penyangga paling posterior dalam gigi tulang sebagian lepasan kita. Jadi kalau bisa bayangkan sebagai suatu batang panjang, satu sisi adalah kuasa, yaitu beban kunyah yang akan mendorong gigi tulang sebagian lepasan kita ke bawah. Pada satu sisi yang berlainan adalah ujung sandaran okusal yang akan mencegah pergerakan itu semakin ke atas. Jadi akan berlawanan dengan arah beban yang ke bawah. Dia akan menahan biar gigi tulang kita tidak bergerak ke atas, yaitu ujung sandaran okusal kita. Sedangkan yang bertindak sebagai titik fulcrum itu sandaran okusal kita. Jadi sebenarnya apakah sandaran okusal itu merugikan? Karena bisa dibayangkan apabila tidak ada sandaran okusal, sebenarnya gaya ini juga tidak akan terjadi karena tidak adanya titik fulcrum atau titik ungkitannya. Tapi harus diingat kalau sandaran okusal itu wajib ada pada setiap klamar prostodonsi, karena gigi tiruan yang dijadikan penyangga itu akan menerima sebagian beban kunyah dan meneruskan ke jaringan pendukungnya. Jadi berbeda dengan klamar yang dipakai pada ortodonsi, itu tidak memiliki sandaran okusal sebagai salah satu komponen klamarnya. Makanya gigi yang digunakan pegangan disebut sebagai gigi penjangkar atau encourage. Sedangkan pada gigi turun sebagian lepasan, gigi yang dijadikan tempat klamar merupakan gigi menyangga. Jadi dia akan menyangga sebagian beban yang diterima oleh gigi turun sebagian lepasan itu. Jadi tanpa adanya sandaran okusal, klamar itu bukan klamar prostodonsi, artinya dia tidak akan berfungsi sebagai klamar sebenarnya. Kembali lagi ke tipe 1 lagi. Jadi kalau ada beban kunyah yang akan mendorong gigi turun sebagian lepasan kita ke bawah, ada sesuatu yang berusaha mencegahnya, yaitu ujung klamarnya. Sebenarnya ini menguntungkan tidak? Sebenarnya yang pasti adanya pergerakan itu akan menyebabkan ketidakstabilan pada gigi tulang sebagian lepasan kita. Jadi ungkitan itu bukan berarti akan melepaskan gigi tulang sebagian lepasan kita. Kalau ungkitan itu sampai melepaskan gigi tulang kita, berarti yang bermasalah sebenarnya bukan stabilisasi, tapi retensinya. Retensi harus diperiksa dulu kalau itu menyebabkan lepas. Tapi ini akan berpengaruh pada stabilisasi ke gigi tulang sebagian lepasan kita. Terus kalau itu merupakan fenomena alam,
Apa yang kita bisa lakukan hanyalah memperkecil efek fenomena tersebut agar tidak semakin menyebabkan ketidakstabilan pada protestat kita. Caranya gimana? Justru caranya sebenarnya paling mudah, yaitu menggeser titik fulcrum kita untuk semakin menggerak, untuk semakin mendekat ke arah beban. Jadi kalau teman-teman bisa bayangkan dulu kalau waktu anak-anak atau waktu taman kanak-kanak, teman-teman bermain jungkit-jungkit gitu. Kalau misalnya suatu jungkit-jungkit itu dia panjangnya misalnya 10 ya misalnya 5 meter, misalnya 5 meter, ada beban dan ada kuasa di sini yang akan menggerakkan ke kanan kiri bergantian, sedangkan ada satu titik tumpunya di tengah yang akan menjadikan titik tumpu. Kalau misalnya di kanan dan kiri ini memiliki beban yang sama, misalnya ada 5 kilo dan 5 kilo, dia akan bergerak secara bebas, yang artinya kedua gaya ini berpengaruh sama kuatnya. Dia akan menyebabkan pergerakan yang sangat mudah, sangat lancar sekali. Yang kita bisa lakukan apa? Kalau kanan kiri itu memiliki beban yang tetap sama, untuk menggeser agar tidak timbul gerakan itu, ya salah satunya dengan memberikan beban yang berbeda pada kedua titik. Tapi itu tidak mungkin kita terapkan dalam kehidupan sebagian lepasan. Yang bisa kita terapkan yaitu menggeser titik tumpunya ke satu sisi. Jadi kalau misalnya jungkit-jungkit itu titik tumpunya tidak terletak tidak lagi terletak tepat pada bagian tengah, misalnya digeser ke kiri, misalnya ke kanan, maka apabila di kanan dan kiri memiliki beban yang sama, 5 kilo 5 kilo, dia tidak akan mudah terjadi jungkat-jungkit lagi. Bahkan untuk bisa menggerakkan bagian kanan itu ke bawah, dia mungkin membutuhkan beban yang lebih besar, mungkin 10 kilo atau 15 kilo, biar dia kembali bisa jungkit-jungkit. Nah, itulah yang dikatakan bagaimana kita mensiasati adanya fenomena yang terjadi pada hukum lever ini. Jadi hukum lever itu tetap ada, dia tidak bisa dihilangkan karena dia menjelaskan fenomena umum yang terjadi di kehidupan sebagian lepasan kita. Yang bisa kita lakukan itu memodifikasinya biar adanya beban kunyah itu yang bertindak sebagai kuasa itu tidak menyebabkan kestabilan. Jadi misalnya ada gaya yang misalnya gaya kunyah itu 5 kilo, itu dikatakan menguntungkan apabila adanya usaha untuk mengimbangi beban kunyah yang 5 kilo itu lebih kecil dari 5 kilo. Ya, itulah yang terjadi pada hukum lever 1. Jadi bukan kita menghilangkan hukum lever 1, tapi kita memodifikasinya. Nah, ini implikasinya apa ke desain kehidupan sebagian lepasan kita? Sandaran oklusal itu akan bertindak efektif jika dia terletak sedekat mungkin dengan daerah beban pengunyahan. Jadi pada kasus-kasus kelas 3 yang dia kasus-kasus bonded, sandaran oklusal akan terletak pada sedekat mungkin dengan daerah eccentrulus. Sedangkan pada kasus-kasus kelas 1, kelas 2, dan kelas 4 yang panjang, hukum lever ini akan berlaku, hukum lever 1 ini akan berlaku. Jadi yang bisa kita lakukan yaitu menggeser itu lebih ke anterior. Jadi kita meletakkan sandaran oklusal pada kelas 1 dan kelas 2 itu tidak lagi di sebelah distal gigi penyangga, tapi ke sebelah mesial gigi penyangga. Jadi akan terjadi pergeseran letak fulcrum yang nanti implikasinya beban kunyah yang besar itu akan dilawan sekecil mungkin dengan gaya dari
dari penyangga kita. Ini juga berlaku untuk kasus kelas 4 yang panjang. Jadi misalnya ada kasus dari canines ke canines, C ke C. Jadi ada daerah yang adenovirus yang panjang di situ, itu juga akan berlaku hukum level 1. Tapi berbeda dengan kelas 1 dan kelas 2 yang tadi diletakkan ke sebelah mesial. Justru pada kasus kelas 4 seperti ini, kita meletakkan sandaran okusalnya di sebelah distal gigi, sandaran cingulumnya di sebelah distal gigi, sandaran okusal ke sebelah distal gigi P1 misalnya, gigi 4. Jadi tapi pada kasus-kasus kelas 4 yang pendek, misalnya hanya kehilangan gigi canines kanan kiri, kemungkinan ini tidak berlaku karena dia jarak antara gigi penyangga terminal itu dekat, gitu. Kalau sudah jelas tentang hukum level 1, kita akan berpindah ke hukum level 2. Hukum level 2 yaitu beban itu berada di antara titik tumpu dengan jaya. Berbeda dengan tadi yang merupakan kuasa adalah sandaran okusal, tapi pada hukum level 2 arah pergerakannya berbeda. Jadi bukan lagi mendorong makanan ke arah gingival, tapi pada hukum level 2 yang bertindak menjadi kuasa adalah makanan lengket yang akan mengangkat protesa kita ke arah oklusal. Jadi sebenarnya pergerakan gigi tiruan gitu sebagian lepasan itu kan ada 4, ada 2, ke arah horizontal dan ke arah vertikal. Ke arah horizontal itu maksudnya ke bukal dan ke lingual atau palatal, sedangkan ke arah oklusal itu ada 2, yaitu ke arah gingival dan ke arah oklusal. Kalau ke arah gingival merupakan hukum level 1 tadi, sedangkan hukum level 2 berkebalikan, yaitu ke arah oklusal. Jadi yang bertindak sekarang berbeda lagi. Apabila pasien itu makan makanan yang lengket, dia akan mengangkat protesa kita karena protesa kita melekat pada makanan lengket itu. Jadi akan ada pergerakan ke arah oklusal, pergerakan vertikal ke arah oklusal. Sekarang yang bertindak menjadi titik fulcrum bukan lagi sandaran oklusalnya. Kenapa? Karena apabila protesa itu bergerak ke arah oklusal, sandaran oklusal yang terletak pada resit itu kan juga akan ngangkat. Jadi titik fulcrumnya bukan itu. Sekarang apa yang menjadi titik fulcrum? Yang menjadi titik fulcrum adalah titik putarnya. Jadi yang menjadi titik fulcrum sekarang yaitu ujung sandaran oklusalnya, karena dia akan menjadi titik putar dari protesa kita. Yang menjadi beban apa? Yang menjadi beban sekarang adalah lengan retentif GTSL kita, protesa kita yang terletak di bawah undercut. Jadi apabila ada gaya yang akan menarik ke arah oklusal, itu kan ditahan sama lengan cengkram yang terletak di bawah undercut. Nah, itulah yang menjadi beban kuasa. Sedangkan kuasa itu di ujung lengan retentif tadi. Sedangkan hukum level 3 di mana kuasa itu terletak di antara titik tumpu dan beban, itu tidak mungkin terjadi pada GTSL kita. Jadi gaya lever yang bisa diterapkan pada gigi dan sebagian lepasan kita cuma ada 2, yaitu hukum lever 1 dan hukum lever 2. Ini juga akan berpengaruh pada desain GTSL kita, yaitu bagaimana kita memperkecil lagi efek yang ditimbulkan dari adanya ungkitan itu. Itu akan lebih dibahas pada mungkin video berikutnya yang tentang GTSL, yaitu menjelaskan tentang fungsi indirect retainer dan direct retainer yang akan
melawan gaya ungkitan ini. Jadi teman-teman, kesimpulan dari pembahasan kita, hukum Lefort itu merupakan hukum fisika sederhana. Dia akan menjelaskan fenomena alam di mana apabila suatu batang panjang itu memiliki titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa, dia akan cenderung untuk berungkit pada satu sisinya. Demikian video penjelasan tentang biomekanika GTSL ini. Semoga berguna. Apabila teman-teman suka video ini, bisa di like atau subscribe pada channel saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kita diskusikan pada kolom chat di bawah. Terima kasih atas perhatiannya.